berbisnis bersama Allah. Oke. Jadi ketika uangku masuk, aku langsung split, Mas. Berapapun, mau 1 juta aku split. Berbisnis bersama Allah. Keren. Besarannya macam-macam. Aku dulu mulai dari sharing profit ke Allahnya itu 10%. Naik lagi. 51%. Nah, dari apa tuh namanya, tips yang sudah dibagi sama Teteh tadi itu sebenarnya juga bisa berlaku juga buat teman-teman yang merasa aku ini udah kerja keras loh, tapi kok tidak membawa hasil gitu. Kan kemudian teman-teman kan muncul pertanyaan nih Teh, apakah rezeki itu murni soal usaha? No. Atau ada faktor batin yang kita lupakan? Belajarlah dari yang mengalaminya. Ya, makanya itu. Berarti gini ya Teh ya, pesan spiritualnya itu berarti rezeki itu bergerak sesuai getaran syukur dan apa yang kita lakukan, Iya. kontribusi kita gitu ya. Rezeki bergerak sesuai dengan set-upan frekuensi di dalamnya kita. Ketika dia bergetar dalam terima kasih, syukur, bahagia, ini energi yang bakal jadi duit. Jadi energi bahagia, energi bersyukur, energi cinta, itulah bahan baku uang. Karena uang adalah energi yang memadat. Oke? Uang itu adalah material yang pembentukannya itu berasal dari energi yang memadat, jadilah uang. Jadilah material uang. Nah, energi apa? Pertanyaan kan gitu. Ya itu energi cinta, energi syukur, energi cukup, energi terima kasih. Kalau kamu sering-sering menggetarkan itu, atau kalau mau praktek simpel aja deh, boleh nggak? Yuk teman-teman, cobain ya sending love. Sehari 10 orang aja, kalau lebih oke. Ayo praktikan yuk. Praktek ya, nanti testimoni kasih ke Mas Hendra. Sending love, ketika teman-teman ada di rumah, sending love-in ring 1, ring 2, ring 3. Ibu, bapak, kakak, adik, suami, pasangan. Doain mereka. Lalu teman-teman keluar rumah, doain mereka. Teman-teman punya teman, doain. Itu selama, kalau mau keren testimoninya sih sebulan sih Mas. Lakukan sebulan ya teman-teman. Ya, lakukan sebulan. Tapi biasanya seminggu juga udah kelihatan. Tapi loh, apa yang disampaikan sama Teteh ini sudah dipraktikkan sama seorang yang bernama Ari Ginanjar yang sekarang sangat populer. Itu dia sending love-nya 2 tahun. Wow. Dan sekarang dia jadi top leader, keren. Iya, pantesan. Pantesan. Sebetulnya apa yang terjadi sih Mas bisa sampai berubah? Mau tahu nggak? Apa? Semesta tuh nggak baca orang lain. Dia nggak ngebaca orang lain. Ketika kamu ngedoain orang, semesta tuh nggak ngebaca kamu lagi ngedoain orang, enggak. Iya. Jadi pada saat kamu melakukan apapun, sending love ke sini, sending love ke sini, sending love ke sini, sending love ke sini, hukum semestanya kamu tuh bikin data di diri sendiri. Data itu bagaikan laptop di dirimu, di sini ada layar, di sini ada infocus, di sini ada laptop. Ketika hari-harinya 10 orang didoain sehat, penuh kemudahan, penuh kelimpahan, rezeki lancar, penuh kebahagiaan, terus tiap hari jadi data. Ketika data di laptopnya itu adalah kebahagiaan, terima kasih, kelimpahan, kira-kira mantul nggak di layar? Oke. Pantulannya buat siapa? Dirinya ada. Yes. Cara kerjanya begitu. Artinya mulai sekarang nih, kalau ada dulu kan ya, ketika ada tetangga bisa beli apa, bisa bahagia karena apa gitu, kadang kita nggak bisa ikut bahagia secara tulus tuh nggak bisa loh ya. Tapi setelah paham ini, jangankan itu gitu. Bahkan orang-orang yang dulu saya benar-benar sangat benci banget gitu, saya mencoba untuk memutuskan, oke lah mulai detik ini aku kembali untuk kuputuskan untuk mencintai mereka gitu ya. Nah, berarti ketika ada tetangga merasakan bahagia, kita bisa ikut bahagia. Harus bahagia. Kenapa? Katalog lagi dianterin. Tapi kalau misalnya gini, tetangga diselingkuhi sama tetangga lain, dan ada suaminya, kan tetangganya juga bahagia tuh. Kita ikut bahagia nggak gitu? Pokoknya apapun yang terjadi sending love aja. Kan abaikan realita, yang penting respon. Ayo.
Abaikan realita. Mau realitanya kiamat kayak yang jadi realita kita tuh respon kita, Mas. Teman-teman pada ngakak semua. Sekarang gini Mas Hendra, perenungannya nih ya, perenungannya Mas. Perenungan oke. Realita di luar tubuh kita itu bisa kita kendalikan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa kita manage itu kan gerakan sikap kita kan. Sedangkan secara hukum semesta tuh kacamata kuda, dia cuma tahu kita, yang kita rasakan itu yang terjadi buat kita gitu. Iya. Jadi makanya abaikan realita. Yang penting respon. Oke. Getarkan aja selalu respon cinta. Tapi kalaupun ada kesel marah, yang nggak apa-apa juga, sambut dan terima aja. Itu kan juga cinta. Ya. Ih asik banget loh kalau udah tahu. Tapi gini loh Teh, kalau dalam konteks misalnya manajemen keuangan gitu ya, kita kan dari kecil tuh kan udah diajarin sih sama guru SD saya dulu tuh, Hendra, hemat pangkal kaya gitu kan, iya kan? Ya. Tapi makin kesini kayaknya itu ngajarin berlaku. orang jadi miskin deh. Karena rumusan barunya gini Mas, rumusan barunya gini, aliran masuk kerannya dibuka, aliran keluar kerannya dibuka, itulah kelimpahan, flowing. Dia harus flowing Mas. Sebagaimana kita belajar dari bagaimana cara kita bernafas. Pada saat kita tarik nafas, bisa nggak Mas narik terus? Nggak bisa ya. Kan pasti ada ngeluarin kan? Iya. Pada saat kita ngeluarin nafas, narik napasnya lagi kan dari apa yang kita keluarin Mas. Iya. Pelajari itu. Aliran masuk dibuka, aliran keluarnya buka. Itulah kekayaan. Tapi ini ada advice yang sangat konstruktif Teh. Aku dapat lagi-lagi dari Pak Mardigu gitu. Setelah kita dapat rezeki, dapat gaji misalnya 70% investasikan atau tabung, sisanya habiskan untuk belanja termasuk sedekah, dan hal-hal seperti ini juga nggak bisa kita sepelekan loh ya. Iya, no problem. Oke, nggak bisa kita sepelekan, tapi jangan lupa sebelum mengambil keputusan menginvestasikan, latar belakangnya dibenerin dulu. Bener nggak? Betul. Identitasnya ganti yang baru dulu, mentalnya ganti yang baru dulu. Kenapa? Karena semesta hanya membaca latar belakangmu. Iya. Ketika kamu punya uang, latar belakangmu ketakutan, hilang itu duit Mas. Iya, setuju. Jadi jangan di titik ketakutan. Makanya katanya Mas Arif RH, si pakar vibrasi itu, Ya. Arif R. Hawkins itu. Iya, betul. Mas Arif. Dia dulu ngajarin kan, kamu tentukan dulu titik nyaman, merasa kaya, merasa cukup di saldo itu berapa. Oke. Nah, uangnya jangan kamu apa-apain. Nah, kalau kemudian, misalnya kalau aku dulu nyamannya kan, kalau ketika aku di bawah 100 itu udah galau Teh. Oh, nanti kepake lagi. Nah, beneran Teh. Beneran tuh ngurus begitu. Nah, setelah aku dapat dari Mas Arif itu, wah, aku melakukan transformasi yang luar biasa dalam hal finansial loh ya. Karena kan merasa tenang, merasa nggak khawatir, merasa uang lebih gitu kan. Dan itu juga bisa dicoba deh buat teman-teman gitu. Ya. Karena aku juga ngajarin ke circle-circleku dan banyak yang berhasil. Sip. Banyak yang berhasil gitu. Oke deh, kamu beli emas dulu deh 10 gram. Nah, tambahin lagi 5 gram. Oh, total emasmu sekarang udah berapa? 50 gram. Udah ayem, udah bahagia, ya udah, berarti jangan apa-apain itu, biarin. Itu kan menarik rezeki banget. Betul. Rasa itu betul banget. Jadi bukannya teman-teman nggak boleh punya perencanaan, tetap buat rencana, planning dan lain-lain, tapi juga jangan melekat. Nah, jangan melekat. Oke. Lepasin aja. Setuju. Karena semua udah ada dan tersedia. Kalau aku Mas, uangku tetap ditata, tapi aku nggak pernah mikir. Nah, iya sih. Ketika mengeluarkannya atau apapun itu tuh udah nggak mikir. Bahkan di satu titik dirimu bahkan nggak tahu uangku tuh berapa sebenarnya, nggak tahu ya. Tahu. Kita akan seperti itu nggak ya. tahu. Yang Iya aku sih. pikirin apa? Tabungan semesta. Itu yang selalu kalau mau tidur tuh besok adik-adik yatim gimana ya? Aku telepon Hendra panti jompo atau rumah singgah. Itu selalu yang muter-muter di kepala itu, salah satunya itu termasuk
anak-anak batch dengan pertumbuhan mereka udah sampai mana ya? Pasti yang aku tanya, kamu udah manifest kedamaian di hatimu belum? Itu pasti biasa aku tanya. Tapi kayaknya yang bikin kita juga ketemu juga karena itu deh kali. Karena dulu aku dulu kan tenaga kontrak ya di Kementerian Sosial gitu. Aku kerja sekitar 3-4 tahunan lah. Nggak tahu ya ada 4 tahun apa enggak gitu. Bahkan sebelum itu pun ya, di waktu kuliah gitu ya, namanya orang anak kuliahan kan uang nggak punya. Aku tuh tiap malam itu selalu memikirkan tetanggaku yang ini loh pekerjaan nggak punya, makanya dari mana dan lain sebagainya. Itu yang kemudian aku aktif terjun di urusan filantropis itu gara-gara itu. Dan sampai kemudian sekarang menginisiasi bikin ngaji Rasa Peduli, tiap hari kasih makan puluhan orang. Yeah. Yang bener-bener kondisinya pokoknya bener-bener terbawah lah ya, udah nggak ada harapan. Itu gara-gara itu deh, kita ketemu juga gara-gara misi itu deh kayaknya itu ya. Nggak bisa nggak peduli gitu, nggak bisa nggak peduli. Jadi ketika masuk uang, ada istilah aku Mas Hendra, berbisnis bersama Allah. Oke. Jadi ketika uangku masuk, aku langsung split Mas, berapapun mau 1 juta aku split. Berbisnis bersama Allah. Keren. Besarannya macam-macam. Aku dulu mulai dari sharing profit ke Allahnya itu 10%. Naik lagi. 51%. Nah, dari apa tuh namanya tips yang sudah dibagi sama Teteh tadi itu sebenarnya juga bisa berlaku juga buat teman-teman yang merasa aku ini udah kerja keras loh, tapi kok tidak membawa hasil gitu. Kan kemudian teman-teman kan muncul pertanyaan nih Teh. Apakah rezeki itu murni soal usaha? No. Atau ada faktor batin yang kita lupakan gitu tadi? Ya itu tadi Mas Hendra. Kamu kerja, rezeki kan tentang uang. Kamu harus tahu dulu si uang ini apa dia energinya. Ketika kamu kerja lembur, akhirnya kan uang itu juga ngalir habis, cuma kayak lewat doang kan? Iya. Kenapa? Karena nggak ada latar belakang kebahagiaan, kelimpahan, rasa cukup, rasa terima kasih itu. Artinya kerja keras dengan kerja selaras sesuatu yang berbeda dong ya? Beda banget. The basic is yang pertama, selaras. Kenapa? Karena itu sejatinya kamu. Karena itu dirimu, karena itu asal mulamu, karena itu adalah dirimu. Itu adalah sumbermu. Sumbermu itu adalah cinta, kebaikan, kasih sayang, memberi, terima kasih, bersyukur. Itulah kamu. Balik yuk ke sejatinya kamu. Kamu akan hidup dalam kelimpahan yang cukup. Iya. Dan saya di sini ingin menegaskan ya bahwa kan banyak ya di luar sana juga ada orang bilang, motivator itu nggak ada gunanya, ikut kelas itu nggak ada gunanya. Oh itu sekali lagi saya bilang jangan nggak bisa dong. Kamu punya konsep terus mau digeneralisasikan ke kehidupan orang itu nggak bisa. Semua orang tuh nggak bisa. Beda-beda gitu. Banyak orang yang bertumbuh dan merasa layak untuk bisa mencapai sesuatu itu setelah baca buku-buku yang ditulis oleh motivator itu banyak banget. Yeah. Dan aku mengalaminya sendiri. Banyak banget orang yang bertumbuh setelah ikut kelas. Itu banyak banget. Yang nggak bertumbuh juga banyak banget gitu. Tetapi tidak bisa kemudian status statement itu terus kemudian merepresentasikan secara umum itu nggak bisa gitu. Artinya setiap orang memiliki pola yang berbeda-beda gitu ya. Dan karena bagi saya itu merasa layak itu menjadi poin penting untuk sebuah pertumbuhan. Betul. Maka komunitas, circle, itu kenapa kemudian kita bikin Badan Revolution? Betul, penting. Gini Mas, seseorang itu nggak akan mungkin bisa berubah tanpa ilmu. Nggak bisa. Iya. Semua basicnya tuh dari ilmu. Ketika ada ilmu yang masuk, baru ada perubahan sikap. Ilmu itu kan didapat macam-macam, bisa dari buku, bisa dari kelas, bisa dari banyak hal gitu. Ya katanya Habib kan, man aradad dunya fahuwa bil ilmi gitu. Iya, apa wa man aradal akhirah fahuwa bil ilmi, wa man aradahuma fahuwa bil ilmi gitu katanya. Apa Bib artinya Bib? Apa Bib? Siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu, yes. Menginginkan akhirat juga dengan ilmu, Betul. Menginginkan keduanya juga dengan ilmu. Betul. Katanya gitu. Ilmu itu yang merubah sikap dan merubah nasib. Pengalaman aku pribadi Mas.
2019 aku ada di titik terendah. Utang 1 miliar, nggak ada rumah kontrak, nggak ada motor apalagi mobil, nggak ada pasangan saat itu. Terus pekerjaan itu aku mungkin income di bawah 10 juta, itu pun ngos-ngosan Mas. Iya. Ngos-ngosan maksudnya lembur kerja malam kayak gitu. Dan waktu itu sakit geret, dan secara spiritual kenapa begini, kenapa begitu. 7 sisi kehidupan ini drop semua. Mengawali perubahan dari mana? Ya dari belajar. Dari ikut kelas, jujur dari ikut kelas. Yang mereformasi pertama kali ya sekolah filsafat, berikutnya diamond cutter. Berikutnya lagi baru kelas berikutnya. Jadi memang aku pun berubah dengan pertumbuhan kelas seperti itu gitu. Tanpa ilmu pengetahuan, tanpa ilmu nggak mungkin ada perubahan. Sampai pada akhirnya di titik saat ini hidupku berubah 180 derajat karena memang isi mental dan mindsetnya udah dalam identitas yang baru. Dimana kita harus menyadari bahwa simple kok sebetulnya. Kamu punya sejatinya kamu. Yang secara blueprintnya penciptaan kamu, blueprintnya kamu itu adalah percikannya. Kamu itu adalah bagian dari dia yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu blueprint kamu. Kita udah terlalu melangkah jauh nih dari blueprint kita. Makanya kita mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan, mengalami ketakutan. Ini waktunya untuk pulang kembali ke blueprintmu. Identitas lamamu dalam ketakutan, keresahan, kebingungan, latar belakang mental, kekhawatiran, kekurangan. Izinkan lepaskan. Baju lamamu lepaskan. Dan yuk pulang ke sejatinya kamu. Ini dia selalu menunggu, Mas. Ketika kita sudah melangkah pulang, ayo bersama-sama yuk. Kita bareng-bareng yuk sama teman-teman yang lain.